Hai, jumpa lagi dengan saya di channel Anas Ansori. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal mengenai penjualan ya. Bagi marketing tentunya ini menjadi salah satu hal yang utama agar penjualan dari produk-produk yang kita tawarkan itu bisa tercapai targetnya. Yuk simak beberapa caranya dari saya yang intro berikut ini. Seperti yang kita ketahui, penjualan merupakan bagian utama dari pengembangan bisnis yang menyeluruh. Tolak ukur berhasilnya sebuah bisnis karena adanya penjualan. Namun dalam penjualan pun harus memiliki teknik agar berjualan yang kita lakukan itu berhasil. Oleh karena itu, penting bagi Anda terutama pemilik usaha untuk mengetahui cara menawarkan produk. Sini penawaran yang baik adalah bisa mengemas produk yang biasa menjadi lebih menarik. Tentunya di mata konsumen atau pembeli. Hal tersebut merupakan salah satu dari bagian marketing agar bisa menjadi lebih menarik di mata konsumen atau calon pembeli. Di sini penawaran merupakan bagian dari teknik marketing. Marketing inilah yang merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, cari tahu bagaimana caranya menawarkan produk yang baik agar penjualan dapat tercapai secara optimal serta menghasilkan keuntungan. Nah, bagaimana cara yang baik bagi kita untuk menawarkan produk-produk kita sehingga bisa dapat menarik calon pembeli atau konsumen untuk membeli barang kita atau produk kita? Cara pertama adalah lakukan pendekatan dengan konsumen dengan cara yang baik. Cara terbaik sebagai cara menawarkan produk adalah dengan melakukan pendekatan dengan konsumen. Di sini kita gali informasi sebanyak mungkin mengenai data diri calon konsumen agar lebih mudah untuk menawarkan produk, tapi bukan untuk menginterogasi ya. Bangunlah kedekatan dengan konsumen secara alami, tidak terkesan dibuat-buat. Usahakan untuk selalu bersikap ramah ketika kita memulai membuka obrolan. Ketika konsumen sudah membuka dirinya, maka disitulah kesempatan untuk menawarkan produk kita. Yang kedua adalah kenali selera konsumen. Nah, di sini kita bisa dilakukan dengan cara membangun kedekatan dengan konsumen agar mengetahui jenis produk yang sesuai dengan dia. Hal ini bertujuan agar lebih mudah untuk menawarkan produk, terutama apabila produk tersebut sesuai dengan selera pembeli. Dan akan sia-sia kita menawarkan ketika produk yang kita tawarkan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Jadi kita harus tahu dulu apa yang menjadi keinginan dari konsumen itu. Yang ketiga adalah pahami kebutuhan konsumen. Dengan mengetahui kebutuhan konsumen terlebih dahulu, maka akan sangat dengan mudah untuk menawarkan produk tersebut, sehingga konsumen akan merasa dipahami. Yang keempat adalah sebutkan keunggulan produk kita ketika kita menawarkan produk kita. Di sini kita harus berupaya untuk menyebut keunggulan produk yang kita bawa. Pahami selera konsumen dengan cara menyebutkan keunggulan produk kita. Dengan demikian, konsumen akan membelinya sebagai barang yang memang kebutuhan untuk dirinya. Yang kelima adalah yakinkan konsumen bahwa produk yang kita tawarkan itu merupakan produk terbaik. Di sini kita harus pandai-pandai memilih kata-kata yang terbaik sebagai cara menawarkan produk dengan cara meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan merupakan produk terbaik. Sebutkan juga keunggulan produk tersebut
Nah, di sini agar konsumen tertarik dan langsung membelinya sesuai dengan ekspektasi kita. Yang keenam adalah jangan menjelekkan kompetitor kita. Nah, di sini kita harus selalu mengunggulkan kualitas produk yang ditawarkan, terutama keunggulan-keunggulan dari produk kita tersebut, tanpa harus menjelekkan kompetitor kita. Di samping akan mengurangi nilai sikap di depan konsumen karena terkesan pemaksaan atau mengurangi nilai dari produk di mata konsumen. Dan ini pun merupakan persaingan yang tidak sehat di dalam bisnis. Di samping itu juga kurang efektif dalam menawarkan. Karena bisa saja konsumen yang kita tawarkan itu dia itu ya marketing dari perusahaan produk tersebut. Yang ketujuh adalah tawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Cara menawarkan produk yang baik dan efektif yaitu bisa dilakukan dengan cara menyentuh sisi lain kebutuhan konsumen. Di samping itu, konsumen akan mewakili bahwa kebutuhannya itu akan merasa terwakili karena itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Sini kita harus sentuh hati konsumen untuk menawarkan produk tersebut. Yang kedelapan adalah perhatikan ekspresi wajah kita. Cara yang baik dalam menawarkan produk yaitu dengan tetap berekspresi ramah, senyum gitu ya. Sehingga konsumen akan senang, nyaman untuk mengobrol, sehingga dia membeli itu akhirnya kan. Cara itu sangat efektif dan berpeluang besar kita untuk closing, dan setiap orang tentunya akan sangat senang ya apabila berhadapan dengan seseorang yang ramah, ekspresi wajah yang sopan, santun. Nah, oleh sebab itu ekspresi wajah yang ramah dan selalu tersenyum merupakan ekspresi yang sangat menyenangkan, akan membuat konsumen senang dan membuka peluang agar konsumen bisa membeli produk yang kita tawarkan. Yang kesembilan adalah perhatikan intonasi dan pemilihan kata yang kita lakukan. Sini kita dalam hal berkata-kata usahakan untuk tidak datar dalam berkata-kata, karena hal tersebut akan membuat lawan bisa menjadi lebih cepat bosan tentunya. Intonasi suara yang menarik, tidak terlalu keras ya. Nah, terlalu keras bisa saja membuat konsumen ya lawan bicara kita menjadi tersinggung dan membuat mereka berbalik badan. Dengan intonasi suara yang menarik akan membuat lawan bicara terasa tertarik untuk mengobrol dan membeli produk yang ditawarkan oleh kita. Nah, dengan demikian konsumen akan lebih terbuka dan senantiasa untuk bersikap positif ketika diajak bicara oleh kita, sehingga akan meminimalisir risiko penolakan yang biasa terjadi para marketing. Dan yang ke-10 adalah tidak boleh terkesan memaksa. Setiap marketing tentunya berharap target penjualan akan tercapai. Walaupun demikian, sebaiknya untuk tidak terkesan memaksa, karena dapat membuat konsumen merasa risih dan terganggu. Oleh sebab itu, usahakan untuk memahami situasi dan suasana hati dari konsumen yang kita tawarkan, agar penawaran yang dilakukan tidak terkesan memaksa. Nah, penawaran sebaiknya dilakukan dengan cara yang alami. Walaupun ditarget akan penjualan, namun tetap saja untuk bersikap tidak terkesan memaksa. Dan bisa saja hal tersebut membuat penolakan dari konsumen. Bahkan ketika kita belum menjelaskan produknya, kita terlebih dahulu ditolaknya. Nah, itulah guys 10 cara menawarkan produk yang tepat dan optimal
sehingga kita sebagai marketing bisa mencapai target dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bagi Anda yang baru menemukan video ini, silakan klik subscribe, like, dan share ke media sosial kamu. Semoga video ini menjadi amal jariah buat kita dan buat Anda yang men-share-nya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Dan wassalam.